Nak, jangan salahkan ayah. Ayah juga tidak punya pilihan. Bos Jiang harus tegas. Orang-orang di belakang akan segera menyusul. Kita tidak bisa menjaga Nona. Mama, Masih kurang repot ya. Kamu sudah 20 tahun lebih, kok masih belum dewasa. Orang lain bilang memang benar, mamamu hilang karena kamu. Ya Laoli, Guifen sudah tiada. Kami tahu hatimu pasti sakit, tapi jangan marah ke anak. Ya Laoli tidak tinggi juga bukan salah Qiulan. Dokter sudah bilangkan ini karena ya kurang hormon pertumbuhan menyebabkan dwarfisme. Dwarfism apa? Jelas-jelas bintang sial reinkarnasi. Kamu sudah hilangkan mamamu, jangan sampai aku juga hilang karena kamu. Pergi sekarang, pergi. Pergi. Kalau tidak pergi, aku pukul kamu. Bos Jiang. Nak. Nak. Harus bertahan hidup ya. Bos Jiang pergi. ada orang. Tolong. Ada orang. Tolong. Tuhan yang mempertemukan kita. Mungkin kita berdua tidak seharusnya mati. Setelah ini aku jadi mamamu. Aku akan memanggilmu Mingyue. Ayah. Keluarga Laoli sudah sial punya kamu. Sudah sangat sial. Kamu masih mau yang kedua? Tidak mungkin. Buang anak liar ini. Tidak bisa buang. Apa katamu, ulangi lagi. Dia ada hubungan denganku, aku akan merawatnya. Oke, sudah berani ya. Kamu rawat saja, aku mau lihat. Kamu bintang sial yang tidak bisa dewasa. Pakai apa merawat anak liar ini? Mama, kabar baik. Yuewe, ada kabar baik apa? Nah, aku diterima di Universitas Dijing. Benarkah? Mata ibu tidak jelas, tidak bisa melihat. Ibu ambil kacamata dulu. Yuewe, kamu benar-benar membuat ibu bangga. Xiaoyu, akhirnya kamu pulang. Kakak sangat merindukanmu. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk membicarakan pernikahan. Kakak merindukanmu sampai gelisah. Ingin segera memelukmu. Menikmati malam pertama. Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak tertarik padamu. Tolong jangan ganggu, aku lagi. Tidak tertarik tidak masalah. Kita bisa perlahan-lahan membangun hubungan di tempat tidur. Sikyang,
Ayahmu adalah kepala desa, berkuasa dan tidak kekurangan wanita. Mengapa kamu terus mengganggu Yue kami? Kamu masih kecil, tidak mengerti. Wanita-wanita biasa itu sudah bosan aku mainkan. Sekarang hanya Yue yang aku inginkan. Li Mingyue, aku tidak tahu apa yang kamu pilih-pilih dengan kondisi keluargamu dan ibu yang setengah lumpuh. Qiangge bisa menyukaimu, kamu harus bersyukur. Aku beritahu, grup Jiang sudah memutuskan untuk berinvestasi dan membangun pabrik di desa kita. Nanti, Qiangge akan menjadi direktur pabrik, uangnya tak terhitung. Tenang, Xiao Yue. Jujur saja, apa yang mereka katakan tidak salah. Keluarga kita. Sudah dekat dengan grup Jiang, kalau kamu menikah, tinggal menikmati hidup enak. Keberuntungan itu aku tidak bisa nikmati. Si Qiang, dengarkan nasihat tante. Memaksakan tidak akan bahagia. Si Yue sudah tidak mau. Kamu jangan ganggu dia lagi. Tidak mau juga tidak apa. Kembalikan mas kawin keluarga kita. Mas kawin, Si Qiang. Jangan sembarangan bicara. Kapan aku menerima mas kawinmu? Kamu tidak menerima. Tapi keluarga Laoli ada yang menerima. Tepatnya 300.000. 300.000, maksudmu? Ayahku. Orang tua itu belum masuk. Jangan cuma terima uang tapi nggak ngapa-ngapain. Ziqiang tenang dulu. Jangan sok akrab. Aku tanya kamu, Yue mau nikah atau enggak? Kamu bisa ngambil keputusan nggak? Pasti nikah. Aku nggak mau nikah. Diam kamu, anak haram. Kamu siapa sih? Di keluarga Laoli aku yang ngomong. Ayah nggak bisa gini, gimana bisa demi uang? Kamu merusak kebahagiaan Yue. Diam kamu juga. Si sakit-sakitan. Kalau nggak laku, nanti jadi beban aku. Gimana? Nggak boleh aku jual anak haram dengan harga bagus. Beneran nggak boleh nikah. Yue masih mau kuliah. Lihat nih, ini surat penerimaan dari Universitas Dijing buat Yue. Ngapain kuliah? Perempuan ngapain baca buku banyak-banyak? Di rumah melayani suami aja, kan? Udah, ini urusan aku yang ngomong. Ziqiang kamu di rumah, siap-siap nikah. Aku pasti dandanin dia cantik. Anterin ke kamu. Kalau gitu aku tunggu ya. Tenang aja. Aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak mau nikah. Mau nikah ya kamu aja yang nikah. Kamu berani melawannya. Yue. Ziqiang aku pikir gini, hari ini hari baik. Mending kamu langsung. Biking jadi Kenyatan. Nanti saya nak haram. Dia nggak mau nikah juga harus nikah. Nantu ketemu belum? Kami masih nyari, tapi udah lama banget. Susah nyarinya. Perbanyak usaha, aku harus ketemu Nantu. Bos Jiang jangan khawatir. Dulu kita pisah sama Nona. Di dekat desa Xiaohe. Kali ini investasi bikin pabrik, mungkin ada kabar baik. Boss Jiang Halo. Iya halo. Aku kepala desa Xiaohe. Hari ini aku yang nemenin kamu. Survei desa Xiaohe kita. Sini Boss Jiang. Jangan bilang, aku beneran pengen bikin jadi kenyataan. Jangan dekat-dekat. Kalian tidak boleh begini. Lumayan garang aku suka. Teman bantu aku ya. Kamu kemari, sana jangan macam-macam. Jangan rusak suasana Ziqiang aku kasih tahu. Yue dia anakku. Hah, anak haram yang ditemukan di pinggir jalan. Kamu pikir kamu ibunya asli? Diam sana. Yue. Kalau kalian mendekat, aku tidak segan-segan. Ilmu kamu masih jauh. Kamu masih hijau. Seret dia ke kasur. Biarkan aku menikmati. Yue. Bisa tidak kamu diam? Ziqiang, aku mohon. Aku mohon kamu baik hati. Lepaskan Yue kami. Pergi sana.
Ibu jangan memohon dia binatang. Aku akan jadi budakmu, aku akan bersujud. Aku sudah keluarkan 300.000 untuk mahar. Aku pasti akan kembalikan. Kembalikan apanya si cebol 1 meter 2. Seumur hidup kamu bisa dapat 300.000. Barang seperti dia 30.000 saja susah. Jangan bicara begitu. Jangan-jangan ada yang baik hati. Kasih uang saku untuk si kecil ini. Hahaha. Ziqiang, Jangan banyak bicara. Ibu, Yuewe, Bos Jiang, desa kami terkenal dengan keramahan dan orang-orang hebat. Malam pertama sangat berharga. Kalau kamu macam-macam lagi, aku tendang kamu seperti ember. Ember ini. Bos Jiang. Ziqiang tenang, aku pasti jaga dia. Ya. Kemari sana diam. Sialan keluarga Laoli saat ini. Apa-apaan ini kalau sampai marah Bos Jiang? Aku pasti kelidi kalian. Ember ini. Bos Jiang ini salah paham, pasti salah paham. Ibu Yuewe. Ayah kamu tidak boleh begitu ke Yuewe. Kamu ngerti apa ini demi kebaikannya. Dia akan hidup enak setelah dekat dengan keluarga Liu. Nanti tinggal menikmati hidup saja. Lepaskan aku, jangan bergerak. Bangsat, kau mau apa? Ikuti saja kemauanku. Lepaskan Yuewe, kalau tidak aku akan membunuh. Dwarf, kau jadi berani ya? Bisa ancam orang pakai pisau besar begitu. Badan kecilmu kuat nggak angkatnya. Qiangge benar dwarf. Hati-hati jangan sampai kena diri sendiri. Haha, si cacat tua loncat. Setinggi bahu Qiangge nggak ya? Mau bunuh orang, kau ngapain sih? Bangsat kau. Ini anak kepala desa, cepat taruh barangmu. Cepat. Yuewe anakku, aku tak akan biarkan kalian sakiti dia. Katakan siapa kau ini? Berdasarkan apa kau melarang? Badannya cuma 1,2 meter itu ya? Jangan paksa aku. Ayo katanya mau bunuh orang. Kesini ayo. Aku lihat nih si cacat setengah. Berani nggak sih gimana? Nggak berani, minggir sana. Yang ganalan aku mesra dengan yue sayang. Aku datang. Bajingan. Jangan sakiti Yueweku. Mama, Yu. Mama. Sialan, kau main beneran ya? Aku meremehkanmu. Dwarf ini gila bener kalau sampai kena Qiangge. Keluarga Laoli bangkrut nggak bisa ganti. Ziqiang salah paham, semua salah paham, cepat bangun. Si pengganti uang masih tidur di situ. Dengar nggak? Ah. Apa nih? Tulis. Benar, ini Baskom 18 tahun lalu itu. Mohon maaf, apakah keluarga ini punya anak perempuan? Mama, Liu Ziqiang, lihat apa yang kamu lakukan. Apa maksudmu aku yang lakukan ini tidak ada hubungannya denganku? Jelas-jelas si tua cacat ini yang nabrak sendiri. Jangan ngomong sembarangan di sini. Mereka semua bisa jadi saksi buatku. Ya, si tua cacat ini yang tidak hati-hati memang. Si tua ini cuma mau ngerjain Qiangge. Ayo pergi. Mama, Ziqiang, soal uang mahar itu. Aku tambah 10 juta lagi. Oke deh. Aku lihat jelas-jelas. Si gadis kecil ini dia sendiri yang buta. Gak ada hubungannya sama Ziqiang. kamu ngomong apa sih?
Keluarga Laoli selalu jujur dan lurus. Walaupun kamu anak haram tapi kamu juga magajit. Kamu gak bol sembarangan fitnah Jichong. Tidak tahu malu. Ya memang punya anak perempuan tapi aku dengar. Kayaknya dia anak pungut di pinggir sungai. Anak pungut di pinggir sungai umurnya berapa sekarang? 18 tahun. Kayaknya baru lulus ujian masuk universitas tahun ini. Minggir, Kamu anak haram mau ngapain? tentu mau antar mama ke rumah sakit kondisinya parah. Harus segera ditolong nyawanya kamu sebagai ayah gak peduli. Aku peduli. Kamu. HM pernikahan kita belum selesai dibahas. Mau pergi gak semudah itu? Liu Sikiang kamu gila ya? Kalau gak segera ke rumah sakit mama bisa bahaya. Lagian si tua cacat ini yang nabrak sendiri urus aja. Gak ada hubungannya sama aku. Dasar brengsek. Aku bilang kamu belum boleh pergi. Kamu mau apa sih sebenarnya? Harus tentukan dulu janji pernikahan kita. Baik aku setuju gimana? Cepat minggir. Cocok pasti Nanan. Nanan, Boss John. Ngomong doang gak cukup, ayo sayang. Biarkan aku cium dan pegang sedikit. Masih ngindar gak mau tolong mama kamu ya? Dia gak akan tahan lama Lee Ming Yue. Jangan sok keras kepala, lebih aktif sedikit. Nah, baru gitu. anakku. Berani kamu. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani memukulku. Apakah kamu memikirkan konsekuensinya? Memang kamu yang kupukul, si brengsek. Hei, buka matamu lebar-lebar. Ini anak kepala desa. Bukan cuma anak kepala desanya sendiri pun, aku tetap pukul. Ku beri kamu muka. Hari ini kamu masuk dengan tegak. Keluar dengan terbang. Berhenti semua. Ayah, kamu datang tepat waktu. Orang tua ini yang memukulku. Lihat. Cepat tutup mulutmu. Kamu tahu ini siapa? Boss John. Presiden Direktur Grup Jiang. Dia adalah dewa kekayaan desa kita. Apa? Bos Jang. Ini semua salah paham, salah paham. Gadis kecil ini sampai seperti apa karena kamu, ini masih disebut salah paham. Ah Bos Jiang, ini benar-benar salah paham. Mereka berdua adalah pasangan suami istri. Ini urusan rumah tangga mereka. Siapa yang bilang aku pasangan dengannya? Melihatnya saja, aku sudah merasa jijik. Kamu Diam. Anak haram. Perjanjian nikah aku yang buat. Mas kawin aku yang terima. Kamu hanya bisa menikah dengan Zikian. Sanggu. Boss Jiang. Statusmu mulia. Tidak perlu marah karena anak haram ini. Kan? Kamu bilang siapa anak haram? Ya dear. Anak haram yang ditemukan di sungai. Aku jual 400.000. Hei, itu sudah untung besar. Omong kosong. Dia adalah anak kandungku, Jiang Wei Jie. Anak kandungmu. Ini, bagaimana mungkin ini? Bos Jiang, bercanda seperti ini tidak baik. Siapa yang bercanda? Aku ulangi sekali lagi. Dia adalah anak kandungku, Jiang Wei Jie. Tidak ada yang bisa memaksanya menikah. Benarkah? Kamu ayahku? Dulu keluarga kita mengalami masalah. Bos Jiang Dak Kejar. Tidak ada pilihan selain meninggalkanmu. Tapi Bos Jiang tidak pernah menyerah. Masih mencari kamu. Semuanya sudah berlalu. Sekarang keluarga Jiang adalah keluarga nomor 1 di kota Yun. Dengan ayah di sini, kedepannya tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Nonik, kamu harus percaya pada kekuatan keluarga Jiang. Cukup dengan satu kata darimu, mereka yang mengganggumu harus membayar konsekuensinya. Aku tidak ada waktu untuk mereka. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Cepat bawa ke rumah sakit. Ibu, Bos Jiang, masih jam saja. Cepat kejar. Anakku, tenang, aku akan cari rumah sakit terbaik. Pakai peralatan terbaik, obat termahal, dia pasti akan baik-baik saja. Boss John sold contract kita. Masih berani tanya, kontrak batal. Rencana bangun pabrik di desa Xiaohe dibatalkan. Boss John, ini. Dan ingat, hari ini aku tidak akan berhenti sampai di sini. Siapapun yang mengganggu anakku, tidak akan luput. Dasar tidak berguna.
Siapa yang kamu ganggu? Kok malah ganggu putri keluarga Jiang? Apa kamu sanggup melawan dia? Ayah, ini bukan salahku. Li Mingyue si anak sialan. Ternyata dia putri keluarga Jiang. Siapa yang menyangka? Salahkan saja si tua ini. Ayah Jichong, ini bukan salahku. Kalau bukan karena kamu yang dorong aku, semua ini terjadi karena kamu. Diam saja, pukul dia. Sudah cukup. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Mari kita cari solusi bersama. Keluarga Jiang adalah keluarga nomor 1 di kota Yun. Kalau mereka menentut, kita semua Akan kena masalah besar. Bagaimana kalau kita siapkan hadiah besar? Omong kosong, kamu sudah benar-benar membuat Li Mingyue marah. Apa kamu pikir dia akan memaafkanmu? Ayah. Li Mingyu dia kejam. Li Qiulan si tua bangka itu. Kan kita satu desa, pasti ketemu terus. Dia tega lihat kita mati gitu? Asal Li Qiulan mau ngomong, Li Mingyue pasti nggak bakal ganggu kita lagi. Oke, gitu aja 5 ogen. Kamu sebagai bapaknya, ikut juga. Hari ini kalau Li Qiulan nggak mau ngomong, kita semua bakal hancur. Denger nggak? Dengar. Tenang aja, pasien udah lepas dari bahaya. Tinggal istirahat sebentar, pasti sembuh. Terima kasih dok, Mama. Kamu bikin aku kaget. Udah lewat kok. Yuewe kita udah ketemu bapak kandungnya. Ke depan pasti hidupnya enak. Yuiwei, tenang aja, Yuiwei di sini. Gak bakal ada yang ganggu, Yuiwei. Mama juga udah lepas dari bahaya. Kamu juga tenang aja, yuk. Ikut aku pulang ke keluarga Jiang. Tapi, Udah, nggak usah tapi. Meskipun kamu gak bilang, Mama juga ngerti. Kamu selalu nunggu hari ini. Cepetan pergi. Mama di sini nggak masalah, jangan khawatir. Iya Yuiwei, ini rumah sakit. Ada dokter dan suster, pasti aman. Mama. Kalau gitu istirahat yang baik. Tunggu aku selesai. Aku langsung balik nemenin Oke, Mama. Mama tunggu. Yuiwei kita paling baik. Yuk pergi. Cholan. Bangun. Qiulan, kamu udah bangun. haha. Kalian kenapa datang? Ahaha, ngomong apa sih? Aku kan bapakmu. Kamu kan cedera. Masa aku nggak datang jenguk? Iya kan? Lihat nih, lihat. Aku masakin sup ayam. Dibawa buat kamu. Yuk minum. Qiulan, itu semua cuma salah paham. Jangan kamu pikirkan hal itu. Kamu anak kecil ini, diam saja apa? Cepat minta maaf ke Tante Qiulan. Tante Qiulan, semua salah adalah kesalahan saya. Anda orang besar yang gak marah sama saya. Tante Cholan. Uang ini, anggap saja sebagai tanda terima kasih keluarga kami. Tolong maafkan kami. Jangan hancurkan keluarga kami, oke? Jangan, Kak Guilong. Anda kepala desa, pemimpin desa, uang ini saya tidak berani terima. Boleh, Tante Qiulan. Jangan buat malu saya. Dibandingkan dengan Bos Jiang. Saya ini siapa kalau Bos Jiang marah? Keluarga kami bisa bangkrut. Adu. Tant Cholan. Kamu beruntung. Kamu dapat anak yang baik. Yaya nanti. Pasti jadi anak orang kaya. Kamu akan ikut senang. Tante Qiulan, kenapa tidak lihat Bos Jiang dan Yue? Saya juga mau minta maaf langsung. Mereka sudah pergi. Pergi. Iya, Bos Jiang bawa Yuewe pulang ke keluarga Jiang untuk kembali ke asal-usulnya. Kamu masih di tempat tidur sakit. Li Mingyue sudah pulang. Mereka tidak peduli sama kamu. Bagus. Li Mingyue buru-buru mau jadi anak orang kaya. Tidak peduli sama kamu, ibunya. Kalian ngomong apa sih? Saya yang suruh Yuewe pulang. Yuewe itu selalu ingin cari orang tua kandungnya. Sekarang sudah ketemu, saya tidak bisa halangi. Sudah, jangan bohongi diri sendiri. Li Mingyue, pasti dia hanya mau kekayaan keluarga Jiang. Dia sudah lupa sama kamu, ibunya. Saya sudah tahu. Anak liar itu memang anak yang tidak tahu terima kasih. Kamu sudah susah payah rawat dia 18 tahun. Pada akhirnya sia-sia.
Tidak seperti itu. Kalian tidak kenal Yue Wei. Dia tidak peduli uang. Itu karena dia belum pernah melihat banyak uang seumur hidupnya. Kamu tahu apa arti dari dua karakter Jiangxi ini? Keluarga nomor 1 di kota Yun. Kekayaannya bisa menyaingi negara. Hirap Mua. Itu adalah mengambil dan memberi. Yang penting kamu sudah kembali, nak. Kamu sudah menderita di luar sana. Keluarga Jiang sudah menyiapkan sedikit hadiah untukmu. Ini semua untukku. Ya, ini semua untukmu. Kamu adalah satu-satunya putri kecil keluarga Jiang. Apapun yang keluarga Jiang berikan, itu adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa kamu sentuh seumur hidupmu. Dan kamu, apa yang bisa kamu berikan padanya? Seorang ibu yang miskin merah. Atau tinggi badanmu yang cuma 1,2 meter? Sadarilah kenyataannya. Li Mingyu bahkan tidak menginginkanmu. Ibumu yang mini ini. Tidak mungkin. Yue Wei tidak akan menolakku. Kamu pikir memiliki ibu setinggi 1,2 meter adalah hal yang baik? Bisa melepaskan dirimu yang setengah cacat ini? Li Mingyu mungkin malah bersyukur. Kamu bilang, untuk apa kamu susah payah merawat anak haram ini? Lebih baik uangnya dibelikan aku minum. Di Hati Limenshu. Sudah lama tidak ada ibumu ini. Awalnya aku masih membawa mereka untuk membujuk. Aku benar-benar gila. Rugi aku memanggilmu Tante Kiulan. Kamu pantas Keluar. Kalian semua, pergi dari sini. Mau kami pergi? Tidak semudah itu. Aku sudah terlalu banyak menderita di Jiang Weijie. Kamu harus membayar semuanya dengan bunga. Apa yang kamu lakukan? Apa yang baru saja aku katakan tidak kamu mengerti. Aku akan melampiaskan amarahku padamu. Aku bahkan memberimu uang. Aku benar-benar buta. Membuatkanmu sup ayam. Sungguh menyia-nyiakan ayam tua yang bagus ini. Ah, Haha. apakah kalian sudah puas? Tentu saja belum. Aku akan memberimu yang lebih parah. Bagus enggak? Putriku memang cantik alami, pakai apapun pasti bagus. Aku harus cepat-cepat kembali ke rumah sakit, biar ibuku bisa melihatnya. Oke, kita langsung pulang. Ibumu pasti senang melihatmu secantik ini. Cepat sembuh. Mau ngapain lagi? Foto mana? Kasih sini. Foto ini, kamu pasti nggak asingkan. Siapa yang suruh kamu pegang? Aku dengar. Ini foto waktu kamu baru nemu Li Mingyue 18 tahun lalu. Sengaja di depan studio foto. Ngeyel minta difoto bareng. Bawa foto ini. Awalnya mau main perasaan. Biar Li Mingyue nggak tega. Anak haram ini nggak pernah peduli sama kamu. Foto ini buat apa? Nggak ada gunanya. Humor Curtis Bakers. Dek, kita main game yuk. Game apa? Aku kasih waktu 5 menit. Kalau kamu bisa rebut, itu jadi punyamu. Kalau nggak bisa, aku bakal bakar. Zikyang, aku mohon, kembalikan fotoku. Ini satu-satunya foto aku sama Yue Wei. Mending kamu mikir gimana ngambilnya, daripada minta-minta. Jichang Bilong.
Waktunya cuma 5 menit. Nanggis. Juga masuk hitungan. Si kampret. 5 menit itu sebentar. Cepetan. Kembalikan. Dek, bisa nggak sih? Lebih keras. Lompat lebih tinggi. Dek, lebih kuat. Lompat lebih tinggi. Kembalikan fotoku. Yah, waktu habis. Aku udah kasih kesempatan. Jangan. Fotoku. Diam. By Jichong Main. Selama ini, Mazi kurang asal yang kau bawa ku keluarga Lauli. Jangan. Foto saya. Jangan. Foto hilang. Ayah memukulku, aku terima. Bos Jiang memukulku, aku terima. Tapi kau siapa sih? Berkelahi dengan aku. Ini lukakan. Ah. Kau sedang apa? Mama, kau baik-baik saja? Liu Ziqiang, kau sudah selesai belum? Masalah sebelumnya belum selesai. Kalian datang lagi untuk mengganggu. Kalian pikir Jiang Weijie mudah ditindas? Bos Jiang, jangan salah paham. Kami sebenarnya datang untuk minta maaf. Why benar Bos Jiang? Aku juga bawa sup ayam. Kalian pikir aku buta ya? Ini namanya minta maaf. Boss Jiang, biarkan aku jelaskan. Masih ada apa lagi yang perlu dijelaskan? Hari ini kita selesaikan masalah lama dan baru. Sekretaris Wang, cari tahu semua kejahatan keluarga Liu dan 5 Ogen. Aku akan membuat mereka duduk di penjara seumur hidup. Bos Jiang, beri kami kesempatan. Boss Jiang. Kau yang besar hati. Anggap saja kami seperti angin. Bos Jiang, kau tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku adalah ayah dari Qiulan, kakek Yuiwei. Kita punya hubungan keluarga. Bawa mereka keluar. Hei Qiulan, kita satu desa. Kau. Kau tidak bisa kejam seperti ini. Bibi Qiulan, aku tahu kau lembut hati. Kau pasti tidak tega. Mengirim kami ke jalan buntu. Anakku sayang, aku ayahmu. Kau harus selamatkan ayah. Ayah tidak mau masuk penjara. Aku benar-benar buta. Bukan aku yang mengirim kalian ke jalan buntu. Kalian sendiri yang memilih jalan buntu. Bos Jiang, semuanya terserah kau. Aku tidak peduli. Bibi Qiulan, Bawa mereka keluar. kau yang kakat. Kau kejam sekali. Li Qiulan, kau tidak mau menolong. Kau akan kena kutukan. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang tidak berbakti seperti ini? Sampai saat ini, masih belum sadar. Pukul mereka dengan keras. Sampai mereka tidak berani berbicara sembarangan lagi. Membantu orang yang suka menindas yang lemah. MA, ini salahku karena pulang terlambat. Kalau saja aku pulang lebih awal, kamu tidak akan diganggu oleh bajingan-bajingan itu. Bagaimana ini bisa salahmu? Yuewe kita juga punya urusannya sendiri. Apakah kembali ke keluarga Jiang untuk mengakui leluhur berjalan lancar? Ya, sangat lancar. Para tetua keluarga Jiang sangat ramah. MA, lihat. Rok ini adalah hadiah pertemuan mereka untukku. Yuewe kita semakin cantik. Yuiwei, MA, aku ingin berdiskusi denganmu tentang sesuatu. Tentang Yuiwei. Aku ingin mengadakan pesta kelulusan untuk Yuiwei. Pertama, untuk merayakan Yuiwei diterima di Universitas Dijing. Kedua, untuk mengumumkan kepada seluruh Yunzheng bahwa Yuiwei resmi kembali ke keluarga Jiang dan menjadi penerus masa depan grup Jiang. Ini hal yang baik. Aku tidak keberatan. Yuiwei, kamu adalah bintang utama di pesta ini. Ada yang ingin kamu makan? Ham ibrico, trufle putih alba, atau kaviar almas. Aku tidak ingin makanan mewah. Aku hanya ingin makan acar lobak buatan MA. Gadis tidak tahu diri, apa enaknya acar lobak itu? Aku tidak peduli, aku tetap ingin makan. Itu kan buatan tangan MA. Bos Jiang, lihatlah gadis ini. Aku terlalu memanjakannya,
acar lobak di pesta. Bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Yang penting Yue suka. Kalau begitu kita putuskan. Acar lobak akan menjadi hidangan penutup di pesta kelulusan ini. Xiaya, keluarga kalian sangat beruntung, ya, bisa menjadi tuan rumah. Pesta kelulusan putri keluarga Jiang, ini kesempatan yang banyak orang idamkan, asalkan berjalan sukses. Itu akan menjadi prestasi besar, nanti ayah Xiaya bisa naik jabatan menjadi eksekutif di grup Jiang. Sabar, belum tentu. Itu tergantung pada keputusan Bos Jiang. Ah, tenang saja, pasti berhasil. Xiaya, bukankah itu Li Mingyue yang paling kamu benci di kelas kita? Kenapa dia datang? Sialan. Sialan. Yue, tempat ini sangat megah. Tentu saja, ini adalah yang terbaik di Yuncheng. Hotel bintang 5 dengan semua fasilitas. Semuanya kelas dunia. Aduh, kok bau miskin banget. Bikin pusing Li Mingyi. Kamu nggak di desa Nanem? Ngapain kesini? Tentu saja aku datang untuk menghadiri pesta. Menghadiri pesta. Kamu benar-benar berbohong tanpa persiapan. Buka matamu lebar-lebar. Lihat ini tempat apa. Hari ini adalah pesta kelulusan Miss Jiang. Yang bisa datang ke pesta ini, semuanya orang penting di kota ini. Orang-orang terpandang. Kamu siapa? Kamu cuma gadis desa miskin, selain nilai bagus. Gak ada apa-apanya, apa hakmu datang ke pesta ini? Kalau berani datang, tentu saja aku diundang. Gak perlu kalian khawatirkan. Kamu benar-benar keras kepala. Kamu bisa bohongi orang lain, tapi nggak bisa bohongi aku. Kamu tahu siapa ayah Xiaya? Katakan. Bisa bikin kamu ketakutan? Ayah Xiaya adalah manajer umum Hotel Tianyun, penyelenggara pesta kelulusan ini. Daftar tamu undangan. Aku bantu ayahku tentukan. Aku nggak lihat nama Li Mingyue di daftar itu. Li Mingyue, coba katakan. Siapa yang mengundangmu? Jangan-jangan kamu mimpi. Yang mengundangku adalah Bos Jiang yang kalian sebut. Semakin ngaco. Bos Jiang sendiri yang mengundangmu. Nggak takut lidahmu terkilir. Bos Jiang itu siapa? Di kota ini yang layak. Dia undang sendiri, bisa dihitung dengan jari. Jangan-jangan kamu pikir, gadis desa miskin seperti kamu, bisa sepenting itu. Yue bicara yang sebenarnya. Kamu siapa lagi? Ada hakmu bicara di sini. Aku Ibu Yue. Aduh. Sudah dengar kabar. Ibu Li Mingyue agak tidak normal. Ternyata benar. Orang kerdil setinggi 1,2 meter. Benar-benar membuka mataku, kalau kamu nggak bilang. Aku kira Li Mingyue adalah ibumu. Kamu adalah anak haram Li Mingyue. Li Mingyue, aku iri padamu. Memiliki ibu yang begitu istimewa. Kamu cukup beruntung. Sekelompok badut ibu. Kita tidak perlu berbicara dengan mereka. Ayo ibu coba ini. Sangat enak saat hari pengakuan keluarga. Letakkan. Sujinya kamu sudah selesai belum? Belum. Ini adalah pesta kelulusan putri keluarga Jiang. Bukan pesta desa kalian tidak berhak di sini. Makan minum gratis kalian berdua ibu dan anak. Sekarang keluar dari sini. Kamu suruh aku pergi? Benar, sekarang juga pergi. Untuk pesta kelulusan ini, ayahku sudah berusaha terlalu keras. Aku tidak bisa membiarkan kalian berdua orang miskin merusak pesta ini. Sudah berkali-kali kami katakan, Yue dia tidak bisa pergi. Dia diundang langsung oleh Bos Jiang ibu. Jangan ngawur untuk makan minum gratis. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Aku tahu kondisi desa kalian tidak baik, tapi jaga muka. Jangan di sini, minta-minta make. Kalau benar-benar lapar, pergi keluar. Cari di tempat sampah, pasti ada makanan. Tidak akan mati kelaparan. Bersihkan mulutmu. Jangan banyak bicara, hanya dua pilihan. Entah kamu pergi sendiri, atau aku suruh orang mengusir kalian. Sujinya kita teman sekelas. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik. Aku tidak ingin keluarga kalian jatuh terlalu parah. Kamu mengancamku. Dengan dukungan keluarga Jiang seluruh kota Yun, siapa yang bisa menjatuhkan keluarga Su? Kamu gadis desa miskin. Bahkan tidak sebanding dengan sehelai bulu keluarga Su. Karena kalian berdua ibu dan anak tidak mau pergi sendiri. Maka jangan salahkan aku. Security.
Apa yang perlu dilakukan Nyonya Su? Mereka berdua ibu dan anak masuk tanpa undangan. Bermaksud merusak pesta. Segera usir dari tempat ini. Silakan kalian berdua. Jangan bercanda lagi. Yuewe adalah putri Jiang yang kalian bicarakan. Apa katamu? Aku bilang Yuewe adalah putri Jiang yang kalian bicarakan. Acara pesta kelulusan hari ini dipersiapkan untuknya. Oh, dia putri Jiang. Lalu lihat aku. Apa aku mirip dengan bos Jiang sendiri? Aku tidak bercanda dengan kalian. Sudahlah, kau pikir omong kosong seperti ini bisa menipu siapa? Pertama bilang diundang langsung oleh bos Jiang. Sekarang bilang putri Jiang, di mulut kalian berdua. Ada satu kata yang benar tidak, kalian berdua. Sungguh semakin tidak tahu malu. Apa isi tas itu? Jangan-jangan barang curian. Dari pesta itu, sulit dipercaya. Seperti orang desa seperti mereka. Miskin dan tidak jujur. Jangan asal tuduh di sini. Aku dan ibuku jujur. Lalu katakan padaku, apa isi tas ini? Tidak bisa kukatakan, Bos Jiang bilang harus menggunakan barang ini sebagai hidangan penutup pesta, harus dirahasiakan. Jangan terus sebut Bos Jiang. Banyak celah, tidak jelas. Lucu sekali ini. Pesta kelulusan putri Jiang. Semua bahan dipilih dengan cermat. Bagaimana mungkin bos Jiang menyuruh orang desa seperti kamu menyiapkan hidangan penutup? Cepat buka tasnya. Biarkan kami periksa. Tidak bisa, Bos Jiang perintahkan, harus dirahasiakan. Barang-barang untuk pesta ini, semuanya yang terbaik. Satu piring saja, harganya 5 digit. Jangan sampai dicuri oleh 2 orang miskin ini. Tidak mau mengaku, masih diam saja, buka tasnya. Lepaskan. Benar-benar lobak kering. Bau asam, makanan orang desa. Seperti makanan babi, tadi ada yang bilang apa? Bilang ini adalah hidangan penutup yang dipilih bos Jiang. Bisa bikin orang mati ketawa. Ini bukannya buang-buang makanan ya? Selain asinan lobak, Nyonya Su tidak punya apa-apa lagi. Sekarang puas belum? Ibu dan anak, mereka berdua, dengan Yuka Tibo, Mesuk tidak bawa apa-apa, itu tidak mungkin. Kalau tidak di dalam tas, pasti ada di tubuh mereka berdua. Kalau begitu, Geleda badan mereka. Sujingnya kamu tahu batasnya. Kenapa? Takut ya? Kasih tahu kamu, sudah terlambat. Hari ini aku harus di depan semua orang, mengupas habis kalian berdua. Sampai bersih, ayo lakukan. Kalian berani. Kalau langit runtuh ada aku yang tanggung, ayo kupas. Tunggu, geledah aku saja ya. Aku yang buka, kalian lepaskan Yuewe. Dia masih perawan. Mama, Tidak boleh, kalian berdua. Siapapun tidak bisa lari, ayo lakukan. Berhenti. Buta mata kalian, siapapun kalian berani sentuh. Tidak takut tangan kalian dipotong. Kamu ini, dari mana munculnya? Berani teriak-teriak sama aku. Dari tampilannya, kalian kayak satu grup. Katakan, kamu ini. Kepala si pendek ini, atau pacarnya Li Mingyue. Atau mungkin ibu dan anak mereka berdua, punya hubungan tidak wajar denganmu. Jangan ngomong sembarangan, aku sekretarisnya Bos Jiang. Walaupun itu orang tua kalian. Di depan aku harus hormat. Udah, kalian penipu ini. Bisa gak ganti cara bicara? Bolak-balik selalu seputar bos Jiang. Kupingku sudah kapalan, kamu tidak akan bilang. Li Mingyue ini benar-benar putri Jiang ya? Benar, dia memang putri Jiang. Sudahlah, siapa yang percaya? Kami bukan bodoh. Putri Jiang yang asli, pasti dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semua barang mewah, kamu lihat sendiri Li Mingyue, ada sedikit. Tampilan putri kayak gak? Memang, putri Jiang tidak akan pakai gaun. Yang bahkan tidak ada mereknya. Buta mata. Gaun yang dipakai nona ini, itu dibuat oleh desainer ternama internasional. Jahitan tangan pribadi, jauh lebih mahal daripada barang-barang mewah di pasaran. Jahitan pribadi. Bahan pakaian ini, sepertinya memang tidak biasa. Apakah dia benar-benar putri keluarga Jiang? Sekarang mengerti betapa bodohnya dirimu. Sebelum Bos Jiang datang,
cepat minta maaf. Berlutut dan mengakui kesalahan, mungkin masih ada harapan. Siaya, jangan sampai kamu terintimidasi oleh mereka. Benar? Sehelai pakaian tidak bisa membuktikan apa-apa, bahkan jika itu jahitan pribadi, siapa tahu dari mana mereka mencurinya. Ya, pasti dicuri. Dia cuma orang miskin dari desa, mana mungkin bisa memakai pakaian sebaik ini. Li Mingyue, sadarilah dirimu. Sehelai pakaian curian tidak bisa mengubah hidupmu. Seekor ayam kampung, meski bulunya dicat warna-warni, tidak akan menjadi burung phoenix emas. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Nasihat baik susah untuk orang yang sudah mati. Setelah pesta ini, grup perusahaan Jiang pasti akan ada pergantian besar. Sudah, aku tidak punya waktu. Mendengar omong kosong kalian, Bos Jiang akan segera datang. Aku tidak bisa membiarkan orang-orang bodoh seperti kalian merusak suasana Bos Jiang. Security, segera usir mereka bertiga keluar dari sini. Miss Su, bagaimana jika mereka benar-benar? Tidak ada bagaimana, segera lakukan. Kalau tidak, kalian akan dipecat. Non, pikirkan baik-baik. Jika mengusir kami semua, apakah kamu bisa memikul tanggung jawab ini? Apa yang tidak bisa dipikul, meskipun tanggung jawab sebesar langit, aku akan menanggungnya sendiri. Ibu, kenapa ibu datang? Masih khawatir dengan sini. Pesta ini berkaitan dengan promosi ayah. Harapan keluarga Su untuk melesat. Tidak boleh ada kesalahan. Siapa yang berbuat onyar di sini? Mereka bertiga menggunakan nama Bos Jiang untuk menipu. Sekelompok orang yang tidak tahu diri. Ambil tali, ikat mereka, semuanya di belakang mobil. Seret sejauh 50 km. Lihat mereka masih berani nggak ngerjain Bos Jiang. Kenapa kamu sembarangan nangkep orang? Siapa yang kasih kamu kuasa? Karena keluarga Su ini dibekingin sama keluarga Jiang. Orang-orang di bawahnya punya kuasa besar gini. Bos Jiang tahu nggak? Hadapin kalian yang cuma semut kecil. Cuma hal sepele. Nggak perlu ganggu Bos Jiang. Kalian berani banget ya? Gak apa-apa, Paman Wang biarin aja mereka nangkep. Gue mau lihat gimana akhirnya nanti. Diam aja ngapain? Nangkep gue nggak mau ngulang lagi. Sudah siap semua? Bos Jiang Paste Diamond. Proses acara pesta kelulusan aja. Gue udah cek sampai 7 kali. Bahan-bahan, menu, sama peralatan. Semuanya gue yang cek satu-satu. Kerja bagus, setelah pesta selesai, kamu jadi wakil presiden grup Jiang. Terima kasih atas bimbingan Bos Jiang. Su Sheng, gue butuh penjelasan. Apa-apaan ini? Bos. Bos Jiang, maaf. Ini gara-gara mereka. Berani banget pakai nama elu. Nipu orang. Tapi tenang aja, sudah diurus. Pasti nggak ganggu. Pesta kelulusan nona besar. Kalian kan sombong banget tadi. Bilangnya anaknya keluarga Jiang. Sekretaris Bos Hian? Sekarang Bos Jiang udah datang. Kok pada diam aja? Ayah, ngapain sih? Diam. Bos, kenapa marah-marah gini? Kalau tamparan ini bikin siaya kenapa-kenapa gimana? Gue bunuh kamu, anak durhaka nggak punya mata. Ayah, kenapa bilang gitu sama gue? Ini sekretaris Bos Jiang, udah ngikut Bos Jiang. Puluhan tahun, juga wakil presiden grup Jiang. Apa? Sekretaris Bos Hian? Berarti kamu beneran anaknya keluarga Jiang? Ayah. Hah? Diam aja ngapain? Cepat lepasin. Mama Yuewe. Tidak apa-apa. Ibu baik-baik saja. Bos Jiang Miss Ginger. Bos Wang. Aku sudah mengatakan hal-hal baik. Baik perempuan Anda tidak mendengarkan. Keluarga Su Anda meminta berkah. Bodoh dengan cepat meminta maaf kepada Nona Jiang. Nona Kang, maaf, aku salah. Nona Jiang, Nona Hian marah. Putri yang baik,
Kau yang memutuskan hukuman bagi mereka. Mereka memandang rendah orang miskin. Biarkan mereka menjadi orang miskin. Baik. Mulai sekarang, keluarga Su Xiao akan dipecat. Semua anggota keluarga Gu dan melikuidasi semua aset mereka. Pada saat yang sama mengeluarkan pernyataan untuk menyatukan semua lapisan masyarakat di Uncheng. Memblokir ketiganya tidak pernah dipekerjakan. Pannya. Setelah menyelesaikan keluarga Susaya, ini benar-benar berakhir. Untuk 5. Jangan khawatir, aku punya kendali. Aduh, jangan berhenti. Ayah punya dokumen. Ayah sudah pensiun dari kelompok. Anda harus melihat sendiri. Jangan ganggu kami bermain kartu. 3 kait dengan 2 dan 4 hilang. Tidak ada. Apakah kamu sudah tua lagi? Xia Yue, lihat apakah ibumu tidak mampu kehilangan. 1 putaran lagi.